Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4342 sampai bab 4343. Oke, kita langsung aja bab 4342. Fekesi menyelesaikan semua masalah keluarga Fei sekaligus, tetapi kemudian lebih banyak bukti video baru segera terungkap di internet. Namun, protagonis dari bukti-bukti ini bukan lagi Fei Haoyang, tetapi orang kaya di New York yang ditemukan tewas secara tragis di Sungai Hudson pagi ini, serta anak-anak bangsawan. Kali ini itu meledak di seluruh dunia. Perhatian publik langsung beralih dari keluarga Fei ke keluarga besar lainnya. Perhatian publik langsung beralih dari keluarga Fei ke keluarga besar ini. Dan keluarga besar itu bahkan tidak peduli untuk berduka atas kematian tragis anggota keluarga mereka sendiri. Dan mereka langsung pusing memikirkan cara untuk menghilangkan kemarahan publik. Meskipun Fekishin telah memberi mereka sampel solusi terlalu mahal untuk orang lain, keluarga besar yang kecanduan uang ini bukanlah pilihan terakhir, dan mereka tidak mau memberikan kompensasi miliaran dolar untuk setiap anggota keluarga korban. Lebih sulit bagi mereka untuk membayar kompensasi yang begitu banyak daripada nyawa mereka. Namun, ini bukan lagi masalah yang perlu dipertimbangkan Fekishin. Setelah pertemuan pelepasan selesai, dia segera memanggil Ye Chen. Setelah panggilan terhubung, dia bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apakah Anda melihat pertemuan pelepasan grup Fei barusan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku melihatnya." Fekishin buru-buru bertanya, "Kalau begitu, apakah menurut Anda solusi yang saya usulkan masih memuaskan Anda?" Ye Chen berkata dengan serius, "Saya pikir Anda telah menanganinya dengan cukup baik. Saya percaya bahwa dengan penanganan Anda yang sempurna, keluarga Fei akan segera dapat keluar dari kabut Fei Haoyang." Mendengar pujian Ye Chen, Fekishin tidak hanya menghela napas lega, tetapi juga merasa sedikit lebih malu pada seorang gadis. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Terima kasih atas persetujuannya Tuan Ye. Saya akan menyelesaikan verifikasi informasi korban dan distribusi kompensasi dalam waktu secepat mungkin." Oke, Ye Chen berhenti sebentar dan kemudian bertanya padanya, "Kamu telah resmi menjadi kepala keluarga Fei. Apakah rencanamu?" Fekishin berkata, "Saya baru saja merencanakan dua hal baru-baru ini. Hal pertama adalah menyelesaikan kekacauan yang ditinggalkan oleh Fei Haoyang." Ye Chen menginstruksikan, "Sebenarnya prioritas Anda sekarang bukanlah untuk terbiasa dengan bisnis, tetapi untuk membersihkan tim." Fekishin bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, apa maksudmu?" Ye Chen mengingatkan, "Jangan lupa bahwa anggota Dewan Direksi keluarga Fei adalah orang-orang yang mengusir kakekmu dari permainan. Prioritas utamamu sekarang adalah mendapatkan semua hak suara dan veto mereka di Dewan Direksi. Ambil kembali. Hanya dengan cara ini, posisimu akan menjadi yang paling aman." Fekishin berkata dengan sedikit khawatir, "Anggota Dewan Direksi, kecuali anggota Dewan Langsung keluarga Fei, pada dasarnya adalah kerabat keluarga Fei, dan serta beberapa menteri Humerus. Saya baru saja menjabat, dan kelancaran operasi kelompok masih membutuhkan mereka. Mari kita pertahankan. Jika kita menyerang mereka terlebih dahulu saat ini, saya khawatir mereka akan bersatu untuk menjatuhkan saya, atau berhenti begitu saja." Ye Chen berkata dengan serius, "Orang-orang ini pernah berada tim yang salah, dan sekarang, setelah Anda menjadi kepala keluarga baru, mereka pasti sangat panik, karena takut Anda akan menyelesaikan akun dengan mereka di musim gugur. Jadi, pada saat ini, waktu Anda tidak boleh membiarkan mereka khawatir tanpa alasan. Pastikan untuk membersihkan akun sebelum sesegera mungkin. Jika tidak, jika Anda membaca artikel hal ini, mereka akan merasa bahwa tidak ada konsekuensi untuk berada di tim yang salah, dan mereka hanya akan lebih ceroboh lain kali." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Ada dua ekstrim di depan Anda sekarang. Ambil kesempatan ini untuk sepenuhnya menaklukkan mereka dan membuat mereka takut pada Anda, atau membiarkan mereka mengambil kesempatan ini untuk melihat dengan jelas kelemahan Anda akan semakin buruk di masa depan. Masa depan terlepas dari dua kemungkinan ini. Jika Anda ingin mengabaikan masa lalu, bergaul dengan baik, dan bekerja sama dengan tulus dengan mereka,
kemungkinannya hampir nol. Fei Kexin tiba-tiba terdiam. Dia tahu bahwa Ye Chen itu benar. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4343. Pada saat ini, dia benar-benar lebih tegar dan menjunjung tinggi keagungan kepala keluarga. Hanya saja, satu orang bertarung melawan seluruh dewan direksi yang membuatnya sedikit banyak malu dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ye Chen berkata saat ini, menurut kesan saya, sebagian besar kelompok memiliki saham dan hak suara yang sama. Jika satu orang memegang 10% saham, dia akan memiliki 10% hak suara. Jika satu orang memegang lebih dari 10% hak suara, saham 51% dan hak suara juga melebihi 51%, secara teori, itu adalah pemegang saham utama dengan kontrol mutlak, kan? Fei Kexin berkata dengan tergesa-gesa, "Itu benar Tuan Ye, itu saja." Ye Chen menambahkan, tetapi untuk banyak grup besar, karena banyaknya bisnis dan pemegang saham dan penawaran umum saham, di likuiditas sangat serius. Di banyak grup besar, pemegang saham tunggal terbesar, beberapa mungkin hanya 20-30% dari waktu, kan? Ya, Fei Kexin berkata dengan jujur, ini adalah kasus dengan sebagian besar perusahaan yang terdaftar. Ambil Apple yang memiliki nilai pasar lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat. Misalnya, pemegang saham terbesar, Pioneer Group, hanya memegang sekitar 7% sahamnya. Ye Chen berkata, jadi dalam hal ini perlu untuk menerapkan sistem saham AB dan mengambil hak suara mereka tanpa menghilangkan pemegang saham lain dari saham mereka. Bahkan jika Anda tidak dapat mencapai kontrol absolut lebih dari 51%, itu masih ambil setidaknya 50% dari hak suara Anda di tangan Anda untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang dapat menggoyahkan yayasan Anda. Setelah berbicara, Ye Chen menambahkan, kamu harus ingat bahwa hari ini adalah hari di mana para pemegang saham paling takut padamu. Apakah kamu membiarkan mereka membayar harganya hari ini atau tidak? Setelah hari ini, ketakutan mereka padamu akan berkurang. Jadi, kamu harus memanfaatkan kesempatan itu. Mendengar ini, seluruh tubuh Fei Kexin penuh energi. Apa yang Ye Chen katakan tidak salah. Semua anggota dewan saat ini harus sepertinya tersangka yang telah melakukan kejahatan dan menunggu untuk dihukum. Mereka semua siap menerima hukuman. Jika mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk menekan mereka, mereka akan merasa impunitas setelah hari ini. Dalam hal ini, mereka hanya akan lebih sombong. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, terima kasih atas pengingat Anda. Saya mengerti. Saya akan mengadakan dewan direksi nanti dan meminta semua anggota dewan untuk menyerahkan semua hak suara yang sesuai dengan ekuitas mereka. Ye Chen tersenyum puas. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu. Pada saat ini, seorang manajer hubungan masyarakat dari kelompok itu berjalan mendekat dan berkata kepada Fei Kexin, Ketua, Detektif Lialin dari Departemen Kepolisian New York ada di sini. Dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan padamu. Fei Kexin mengerutkan kening dan berkata, dia seharusnya ada di sini untuk urusan Fei Haoyang. Terserah Anda untuk berbicara dengannya tentang masalah ini. Saya punya masalah lain, jadi saya tidak akan bertemu dengannya. Manajer PR segera mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu saya akan pergi dan berkomunikasi dengannya. Fei Kexin akan berbicara ketika Ye Chen berkata di telepon, Nona Fei, karena Lialin datang untuk mencari Anda mungkin juga bertemu dengannya dan melihat apa yang dia lakukan. Oke, Fei Kexin langsung setuju dan berkata kepada manajer hubungan masyarakat, biarkan Inspektur Li masuk. Ye Chen berkata saat ini, Nona Fei, Anda tidak perlu menutup telepon. Saya ingin mendengar apa yang akan dilakukan oleh Detektif Li. Oke, Tuan Ye, kata Fei Kexin sambil memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Setelah beberapa saat, Lialin melangkah masuk. Setelah melihat Fei Kexin, dia bertanya langsung ke intinya. Nona Fei, di mana Nona Surori yang kembali ke New York bersamamu sekarang? Saya punya sesuatu untuk ditanyakan langsung padanya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.